pada nunduk ini. Ayo yel-yelnya gimana? Pagi. Bang Hengki, aduh. Pak Hengki yang pengacaranya rese. Oke, Pak Hengki mana Pak Hengki? Angkat tangan Pak Hengki. Takbir. Sore hari ini kami akan menyampaikan perkembangan dari proses terkait dengan penanganan perkara pidananya sudah menjadi komitmen bagi KPK untuk melakukan perbaikan internal khususnya di lingkungan rutan cabang KPK. Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan internal untuk menindaklanjuti adanya temuan dugaan pemerasan di lingkungan rutan cabang KPK dengan mengumpulkan seluruh informasi dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Ada 15 tersangka. Pertama, Saudara AF, Kepala Rutan Cabang KPK. Yang kedua, AK, Pegawai Negeri yang dikerjakan atau PNJD yang ditugaskan sebagai petugas Cabang Rutan KPK periode 2018 sampai dengan 2022. Ketiga, DR, PNJD, Pegawai Negeri yang dipekerjakan yang ditugaskan sebagai petugas pengamanan dan PLT Kepala Cabang Rutan KPK periode tahun 2018. 4. SH, Pegawai Negeri yang dipekerjakan yang ditugaskan sebagai petugas pengamanan. 5. RT, Pegawai Negeri yang dipekerjakan yang ditugaskan sebagai petugas Cabang Rutan KPK dan PLT Kepala Cabang Rutan KPK periode 2021. 6. ARH, Pegawai Negeri yang dipekerjakan yang ditugaskan sebagai petugas Cabang Rutan KPK. 7. AN, Pegawai Negeri yang dikerjakan yang ditugaskan sebagai petugas Cabang Rutan KPK. 8. EAP, Pegawai Negeri yang dikerjakan yang ditugaskan sebagai petugas Cabang Rutan KPK periode 2018 sampai dengan 2022. 9. MR, petugas Cabang Rutan KPK. 10. SH, petugas Cabang Rutan KPK. 11. MUA, petugas Cabang Rutan KPK. 12. MHA, petugas Cabang Rutan KPK. 13. WD, petugas Cabang Rutan KPK. 14. MA, petugas Cabang Rutan KPK. Dan 15. RR, petugas Cabang Rutan KPK. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka dimaksud selama 20 hari pertama terhitung tanggal 15 Maret 2024 hari ini sampai dengan 3 April 2024 di rutan Polda Metro Jaya. Jadi tidak di rutan KPK, kita dititipkan di rutan Polda Metro Jaya. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi sebagai pegawai negeri yang dikerjakan di KPK pada tahun 2018. HK ditugaskan sebagai petugas cabang rutan dan DR sebagai petugas keamanan merangkap PLT Kepala Cabang Rutan KPK. Sekitar tahun 2019 bertempat di salah satu kafe di wilayah Tebet, Jakarta Selatan, diadakan pertemuan yang diikuti DR yang saat itu menjabat PLT Kepala Cabang Rutan, HK, MR, RTA dan RR dalam rangka menunjuk dan memerintahkan MR sebagai lurah. Jadi di rutan tersebut ada yang ditunjuk sebagai lurah. Ini bukan struktur resmi, struktur yang mereka buat sendiri. Ada yang dinamakan lurah di rutan cabang KPK. Pemdam Jaya Guntur. Kemudian MHA sebagai lurah di rutan cabang KPK pada Gedung Merah Putih dan SH sebagai lurah di rutan cabang KPK pada Gedung SILC atau gedung yang C1. Jadi rekan-rekan sekalian, ada 3 cabang rutan KPK. 4 kalau dengan dari baru-baru, tapi di tahun tersebut tahun 2019 ada 3. Ada di Gedung Merah Putih, di Gedung C1 SLC dan satu lagi di Pemdam Jaya Guntur. Berlanjut hingga tahun 2020 terjadi pergantian komposisi personel lurah. Jadi lurah-lurahnya itu kemudian
di antaranya saudara BD, MA, RR, dan RUA. Adapun tugas sebagai lurah yang mengumpulkan dan membagikan sejumlah uang dari para tahanan melalui koordinator tahanan, namanya atau disingkat dengan koordinator tempat tinggal di 3 rutan cabang tersebut. Kaitan sebutan koordinator adalah perwakilan para tahanan yang ditugaskan sebagai pengumpul sejumlah uang dari para tahanan. Jadi di masing-masing rutan tersebut itu kan tidak hanya ada satu orang, ada beberapa orang sesuai dengan kapasitasnya dari rutan tersebut. Nah, ditunjuklah koordinator tempat tinggal. Jadi dari para napi sendiri. Jadi nanti tinggal si lurah ini berhubungannya tidak dengan keseluruhan, tinggal dengan koordinator tempat tinggal atau koordinator tersebut. Penunjukan koordinator ini adalah inisiatif dari HK yang dilakukan oleh AF saat menjabat selaku Kepala Rutan Cabang KPK Republik tahun 2022. Modus yang dilakukan HK dan kawan-kawan terhadap para tahanan diantaranya memberikan fasilitas eksklusif berupa percepatan masa isolasi. Jadi ketika masuk pertama kali, masuk tahanan pertama kali itu diisolasi dulu sebelum, jadi tidak langsung dibawakan tapi dilakukan isolasi. Nah, masa isolasi inilah yang mereka tawarkan supaya bisa dipercepat. Ini menjadi bargaining bagi mereka untuk mendapatkan sesuatu dari tahanan. Anda mau isolasinya cepat atau sesuai dengan standar. Kemudian layanan menggunakan handphone dan powerbank menjadi informasi sidang. Jadi rupanya di sana juga mereka meminjamkan handphone kemudian juga powerbank. Itu menjadi bagian dari bargaining si oknum tersebut dengan tahanan. Sudah tahanan-tahanan yang baru masuk, mulai dari isolasi, kemudian ditawarkan juga HP, ditawarkan juga powerbank. Dan informasi sidang. Artinya kami dari petugas di KPK, pengelola khusus tahanan itu secara kontinu itu melakukan sidang-sidang. Tetapi kemudian oleh oknum ini sidangnya dibocorkan. Jadi bukan sama sekali tidak ada upaya yang dilakukan oleh pihak KPK dalam ini Biro Umum yang menjadi tanggung jawabnya selalu melaksanakan sidang. Tetapi ketika sidang itu dilaksanakan, dibocorkan sehingga HP dan yang lain-lainnya yang tidak diperbolehkan itu mereka sembunyikan. Sedangkan bagi para tahanan yang tidak atau terlambat menyetor diberikan perlakuan yang tidak nyaman, di antaranya tahanan dikunci dari luar. Jadi pintunya kan ini sel-sel tahanan untuk tempat tidurnya, kemudian dikuncinya dari luar sehingga dia tidak bebas bergerak ya seperti itu. Itu salah satu perlakuan apabila setorannya tidak lancar, terlambat dibayarkan. Kemudian pelarangan dan pengurangan jatah olahraga karena dalam satu waktu atau periode sehari diberikan juga kegiatan berolahraga dan lain-lain untuk menjaga kesehatan dari tahanan tersebut. Nah itu juga dijadikan bargaining oleh para penyidik. Kemudian mendapat tugas jatah jaga dan tiket kebersihan yang lebih baik. Nah kebersihan di rutan juga salah satunya adalah menjadi tanggung jawab dari para penghuni rutan tersebut. Nah salah satu itu juga yang dijadikan bargaining di mana kalau misalkan terlambat, ya orang yang ditunjuk untuk bersih-bersih misalkan tadinya sudah terjadwal. Nah tapi karena dia terlambat akhirnya dia ditunjuk lagi, si tahanan itu ditunjuk lagi. Nah itu untuk memberikan tekanan supaya mereka lancar terkait dengan pungutannya seperti itu. Kemudian besaran uang untuk mendapatkan layanan-layanan tersebut bervariasi dan dipatok mulai dari 300.000 sampai dengan 20 juta ya, yang kemudian disetorkan secara tunai maupun melalui rekening bank penampungan dan dikendalikan oleh lurah dan korbit ya. Jadi pungutannya tadi lurah itu yang oknum tadi itu tidak ke masing-masing karena di awal dia pada saat masuk sudah didoktrin, kemudian termasuk tadi di
layanannya diberikan, dijelaskan dan lain-lain. Berikutnya itu yang bergerak adalah porting, koordinator tempat tinggal. Jadi nanti porting itu yang melaporkan, sehingga memang ini sudah dibuat terstruktur gitu ya. Mulai dari tahun 2019 ditunjuknya lurah di 3 tempat, kemudian ditunjuknya porting. Kemudian disetorkan secara tunai maupun melalui rekening tabungan yang dikendalikan oleh lurah dan porting. Mengenai pembagian besaran uang yang diterima HK dan kawan-kawan juga bervariasi sesuai dengan posisi dan tugas yang dibagikan per bulan, mulai dari 500.000 sampai dengan 10 juta. Nah inilah kenapa rekan-rekan mungkin juga sekaligus bertanya-tanya, yang dikenakan etik sekitar 78 orang dan yang dikenakan pidana sampai saat ini adalah 15 orang. Jadi ini adalah kelompok-kelompok yang memang sejak awal memiliki mereka berkumpul dan kemudian memiliki niat jahat, bersepakat untuk melakukan kejahatan tersebut. Yang lain-lainnya banyak yang tidak tahu, tetapi karena mereka ikut di situ, ya jadi hanya sebagai uang rokok bagian dan mereka yang lainnya tidak tahu. Jadi penanganannya kita bedakan. Ada penanganan yang memang betul-betul ini kesepakatan jahat, dengan jahat dan bersepakat, dan ada yang hanya tidak mengetahui sebetulnya, jadi dia menerima sebagai nanti ada yang masuk etiknya, kemudian nanti masuk disiplin, dan yang ini adalah masuk pidana. Mengenai pembagian besaran uang terima akan bervariasi sesuai dengan posisi dan tugasnya, diberikan per bulan mulai dari 500.000 sampai dengan 10 juta sebagai berikut. AF dan RT masing-masing mendapatkan sekitar 10 juta. HK, EAP, DR, SH, AR, HAN masing-masing mendapatkan sejumlah 3 juta sampai dengan 10 juta. Ini per bulan ya. Kemudian Komandan Regu dan anggota petugas rutan masing-masing mendapatkan sejumlah 500.000 sampai dengan 1 juta. HK dan kawan-kawan dalam pelaksanaan aksinya menggunakan beberapa istilah atau password, di antaranya banjir dimaknai deposida. Jadi kalau ada disampaikan banjir, karena ada banjir, oh itu berarti mau ada sidang. Semua yang ada di tahanan itu mengetahui dan itu harus sudah segera membereskan semua yang ada, misalkan sampai rokok dan lain-lain tidak diperbolehkan dibereskan. Kalau ada kode banjir. Kemudian kandang burung dan pakan jagung dimaknai sebagai transaksi uang. Jadi pakan burungnya mana? Belum sampai, belum ada. Oh berarti ya iurannya belum ada. Kemudian botol dimaknai sebagai handphone dan uang tunai. Tahu kan? Botolnya mana? Ini uang tunai. Jadi menggunakan istilah-istilah yang memang itu disitakan oleh mereka sendiri dan hanya diketahui di antara mereka. Rentang waktu 2019 sampai dengan 2023, besaran jumlah uang yang diterima HK dan kawan-kawan sejumlah 6,3 miliar dan masih akan dilakukan penelusuran serta pendalaman kembali untuk aliran uang maupun penggunaannya. Ini baru tahap awal untuk penyidikannya, jadi rekan-rekan harap sabar. Kita juga sedang melakukan pendalaman dan juga mengejar kemana uang-uang tersebut mengalir. Tersangka AF dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berupa pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan Bisa disampaikan nggak bang? Bang, gimana bang? Ada misi disampaikan nggak bang? Karutan, gimana Pak Karutan? Ketinggalan.